anak-anak itu dipaksa. Makanya dalam hal ini banyak sekali anak-anak di Indonesia yang hafid Quran itu terpaksa. Mereka tuh traumatik dan akhirnya mereka pas gede kehilangan orientasi. Luar biasanya apa? Bahkan ada yang murtad, banyak yang murtad. Saya kenal orang langsung, dia hafiz Quran, salah satu yang paling cerdas, tapi ketika dia sudah gede, dia jadi musuh Islam. Saya kenal orangnya langsung. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena traumatik sejak kecil gitu. Kalau Anda bisa menghafal Quran, benar menghafalnya, masuk surga tidak? Kalau Anda tidak tahu masuk atau tidak, bagaimana kita bisa punya motivasi untuk menghafal? Perhatikan, saya katakan kepada Anda, Allah berjanji dalam Al-Quran. Allah berjanji bahwa orang yang benar menghafal Qurannya, benar menghafal, nanti benar itu bisa mengamalkan isinya. Benar menghafalnya, maka bukan hanya masuk surga. Allah akan hiasi dia ketika masuk surga dengan perhiasan yang membedakan dengan yang bukan menghafal Quran. Demi Allah saya katakan, berusahalah menghafal Quran, karena Anda akan mendapatkan hal yang berbeda saat Anda masuk surga insya Allah. Janjinya dari Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-33 paling kiri sebelah atas. Jannatu adnin yadkhulunaha. Awas, ada golongan para penghafal Quran yang masuk ke dalam surga Aden. Yang paling indah di dalamnya, awas, lihat baik-baik. Di dalamnya yuhallawna fiha min asawir. Mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat indah di dalamnya. Mustahil ada ahli Quran meninggalkan tahajud, mustahil. Mustahil ada ahli Quran tidak senang dengan puasa sunnah. Mustahil ada ahli Quran tidak senang dengan sedekah. Ketika berkumpul Quran dalam jiwa Anda, disitulah puncak kebaikan tersemai dalam jasad Anda. Tiba-tiba Qurannya mengatakan, ya Allah, lihat baik-baik. Allahumma halli. Ya Allah, sebelum naik dia ke surga, hiasi dulu dia. Bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Tayyib, kemudian dipanggil orang tuanya, sepanjang dia beriman pada Allah, beramal saleh, maka dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya sepanjang dia beriman dan beramal saleh. Dipakaikan oleh anaknya langsung. Ingat baik-baik ya, saat orang tua yang lain yang Anda anggap kadang amalannya biasa, pekerjaannya semacam Anda terlihat kecil dalam pandangan Anda, ternyata boleh jadi dia sedang menyiapkan ahli surga di kehidupan nanti. Benar menghafalnya, maka bukan hanya masuk surga, Allah akan hiasi dia ketika masuk surga dengan perhiasan yang membedakan dengan yang bukan menghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami channel Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami untuk selalu menampilkan insya Allah konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Dan semoga kita tetap dipersatukan ya pada bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang Pak Guru Gembul ya, yang kemarin sempat viral itu ya, ketika beliau menampilkan thumbnail dari seorang Ustadz Adi Hidayat, dan beliau isinya menarasikan bahwa penghafal Al-Quran memang baik ya, bagus ya. Namun beliau secara tidak langsung ya mengkhawatirkan ada beberapa niat yang dilakukan mungkin ya, tanda kutip, orang tua yang harusnya memberikan contoh kepada anaknya seperti contoh dari Ustadz Adi Hidayat ya. Sehingga menurut beliau terkesan orang tua ingin apa ya sebutannya ya, mencari jalan pintas agar cepat masuk surga ya lewat anaknya. Itu sudut pandang dari seorang Pak Guru Gembul ya. Ya kita saling menghargai, bagaimanapun juga dalam dunia konten ya, seseorang bisa saja memberikan asumsi ya, atau prediksi, atau apapun juga ya mengenai pendapatnya. Apabila kita tidak bijak, apabila kita tidak mengetahui detailnya, kita akan terbawa arus ya teman-teman ya. Nah di sini saya ingin memperkuat aja teman-teman ya, atau sedikit mempertegas bahwa saya tampilkan dari ceramah atau konten Ustadz Adi Hidayat untuk menyeimbangkan persepsi ya. Setidaknya apabila ada masyarakat kita atau sebagian kalangan ya, setelah menonton channel dari Pak Guru Gembul, khawatir ya, sebagian masyarakat membenarkan seutuhnya video Pak Guru Gembul, karena dikhawatirkan terjadinya suatu perbedaan pendapat atau tafsiran ya, di mana orang tua yang ingin memasukkan anaknya kepada sekolah tahfidz Al-Quran atau penghafal Al-Quran menjadi ragu, yang konon katanya ada beberapa yayasan yang ternyata tidak sesuai dengan tuntutan
penghafal Al-Quran secara tidak langsung menurut Pak Guru Gembul. Nah, yang menarik adalah ketika beliau memberikan suatu ulasan bahwa sahabat, teman beliau, Pak Guru Gembul, ada yang murtad karena telah hafiz Al-Quran. Nah, ini sesuatu yang sangat krusial ya. Jadi saya ingin bereaksi, saya komparasikan dengan video Pak Ustadz Hidayah agar terjadi keseimbangan. Bagaimana ulasan tentang bagaimana penghafal Al-Quran, bagaimana harusnya orang menghafal Al-Quran, bagaimana tujuannya, dampaknya secara pribadi, bagaimana seorang bisa menghafal Al-Quran, apakah masuk akal ketika sudah besar menghafal Al-Quran tersebut bisa murtad atau pindah kepada agama selain Islam. Walaupun masalah convert ke agama selain Islam itu menjadi hak pribadi setiap orang ya. Namun ketika ditarik seorang penghafal Al-Quran atau telah hafiz Al-Quran, di sini saya tanda kutip teman-teman ya, agak curiga artinya begini ya. Apakah mungkin kalau khatam Al-Quran ya, telah membaca, menyelesaikan Al-Quran hingga 30 juz ya, suatu saat setelah dewasa mungkin murtad ya, karena mungkin pasangan, karena mungkin masalah ekonomi, karena mungkin faktor-faktor yang lain ya. Tapi kalau kita tarik setelah hafal ya, hafal benar-benar hafal 30 juz dari Al-Quran, lalu convert ke agama lainnya. Ketika seseorang sudah menghafal Al-Quran 30 juz ya full ya, bukan menghatam ya, menghafal ya, lalu tiba-tiba bisa murtad, ini suatu hal yang agak mustahil menurut saya nih. Nah, di sini sedikit saya berikan suatu referensi ya teman-teman ya, dari buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ini sebagai yang perkuat saja ya, setelah saya tampilkan video Pak Ustadz Hidayat untuk memperkuat teman-teman atau orang tua yang tetap ingin ya meyakini bahwa anaknya memang harusnya hafal Al-Quran, dan Al-Quran sejatinya akan menjaga ya dari penghafal tersebut dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Sebagai contoh ya, secara syariat ya, ketika Islam mengajarkan bagaimana kita bicara yang baik-baik ya, tidak menghina, tidak menghujat. Apabila ada seseorang yang telah menghafal Al-Quran, apabila hafalannya niatnya baik ya, mustahil keluar kata-kata kotor. Nah, itu salah satu ulasan yang diulas oleh Pak Ustadz Hidayat. Itu yang melekat mungkin di sebagian masyarakat, yang harusnya kita mendorong atau mendukung hal-hal yang positif seperti itu ya. Walaupun dari narasi Pak Guru Gembul saya cukup maklum. Di sini saya tekankan hanya ketika murtad kok bisa telah menghafal Al-Quran ya, walaupun beliau tidak menampilkan sosoknya ya, tidak menampilkan siapa orangnya, hanya beliau yakin dan kenal ya. Saya berasumsi atau berhusnuzon kepada Pak Guru Gembul ya. Apabila memang itu terjadi ya, semoga Pak Guru Gembul bisa menampilkan tokoh tersebut ya, sehingga kita masyarakat tidak menjadi apa ya, bola liar pembahasannya. Kita bisa melihat, oh ternyata orangnya seperti itu, oh ternyata sosoknya seperti itu, dan alasannya jelas ya, memang telah hafal Al-Quran, bukan hatam ya, bukan hatam ya, telah hafal Al-Quran 30 juz ya. Dan mungkin apabila beliau podcast dengan orang tersebut, masyarakat umat Islam khususnya lebih mengetahui dan akan ditarik kesimpulannya gitu loh, maksud saya loh. Jadi nggak ada masalah buat Pak Guru Gembul ya. Ini hanyalah ulasan atau reaksi saya untuk memperkuat saja. Khawatirnya nanti sebagian kalangan apabila tidak melihat utuh video Pak Guru Gembul dan saya komparasikan dengan video Pak Ustadz Hidayat, terjadi perbedaan persepsi yang masyarakat tidak bisa menyimpulkan. Makanya saya kasih komparasi perbandingan sudut pandang Pak Guru Gembul ya, dari sudut pandang seorang Ustadz Adi Hidayat yang notabene adalah penghafal Al-Quran yang dijadikan tumel juga ya oleh Pak Guru Gembul. Karena seakan-akan ya Pak Ustadz Hidayat itu mewakilkan penghafal Al-Quran yang ada di Indonesia untuk saat ini ya. Karena beliau ya terkenal cerdas, hafal Al-Quran dengan posisinya, letaknya, sehingga dijadikan tumel oleh Pak Guru Gembul. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman ya. Dalam buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Saya berikan referensi. Ini bukunya teman-teman ya, memang agak lama ya. Setidaknya memperkuat saja, semoga bisa ada manfaatnya buat kita semua ya. Saling belajar ya. Bukan bermaksud menggurui ya. Apabila ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf teman-teman ya. Karena mungkin sebagian kalangan ya, apabila kita berbicara masalah Al-Quran, hadis itu diharuskan ya, mungkin seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, atau berpeci, atau baju koko, bergamis ya, mohon izin ya. Di sini saya tidak menafsirkan ya. Ingat, hati-hati. Saya pun paham ya, tidak sembarangan menafsirkan ayat Al-Quran ya. Jadi saya di sini bukan menafsirkan,
ya. Hanya sedikit ya mengulas atau mengutip tulisan dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, sebagai penguat dari konten Pak Guru Gembul Channel. Nah, di halaman 138 dalam bab keutamaan menghafal Al-Qur'an ya. Ini dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau. Nah, di sini beliau mengatakan ya dalam tulisannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati orang-orang yang menghafal Al-Quran dan mengajarkannya, menempatkan mereka pada kedudukan tersendiri dan melebihkan mereka daripada yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim beberapa orang utusan yang jumlahnya cukup banyak, ya. Lalu beliau mengecek mereka satu persatu tentang hafalan Al-Qur'annya. Beliau tiba pada seorang di antara mereka yang paling muda usianya. Mohon maaf ya. Beliau bertanya, "Apa yang engkau hafalkan, hai fulan?" Orang itu menjawab, "Aku hafal ini dan itu serta surat Al-Baqarah." Beliau bertanya, "Apakah engkau hafal surat Al-Baqarah?" "Benar," jawabnya. Beliau bersabda, "Pergilah dan engkau adalah pemimpin rombongannya." Artinya ini seorang penghafal Al-Quran ya menjadi sesuatu yang istimewa bagi seorang Rasulullah ya. Bagaimana beliau ketika ditanya hafal berapa ayat termasuk Al-Baqarah, beliau suruh mimpin rombongannya. Ternyata memang penghafal Al-Quran itu diutamakan oleh Rasulullah. Sehingga di sini kita sebagai umat Islam ya, apabila mungkin ya ada polemik-polemik yang mungkin sedikit ya melanggar syariat atau aturan, bagaimana seharusnya para pendidik atau yayasan atau organisasi yang ingin melakukan suatu didikan terhadap umat Islam, anak-anak kita agar menghafal Al-Quran, apabila terjadi penyelewengan, setidaknya ya kita tidak menjadikan itu suatu bahan atau tanda kutip ya hujatan. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada netizen ya, semoga bisa arif dalam mencikapi channel Pak Guru Gembul ya. Di sini saya tidak menghujat beliau ya, hanya mengkomparasikan sudut pandang dari Ustadz Adi Hidayat dan Pak Guru Gembul ya. Sehingga narasinya ya bisa terukur, bisa dapat kesimpulan yang terbaik bagi umat Islam. Karena menurut saya apabila tidak saya kuatkan, apabila tidak saya reaksi, khawatirnya sebagian kalangan ya, mungkin tetangga sebelah kita ya, itu akan menjadi suatu tanda kutip ya, gorengan ya, bahwa bahasa gampangnya begini loh, udahlah nggak usah hafal Quran lah, tuh lihat tuh, yang menghafal Al-Quran tuh, ya yayasannya, pendidiknya. Nah, jadi mematahkan semangat-semangat ya, orang tua, ya kaum pendidik yang seharusnya penghafal Al-Quran atau yang ingin yang menghafal Al-Quran itu memang sejatinya mulia ya di hadapan Rasulullah SAW. Sekarang dengan narasi-narasi yang mungkin ya harus kita counter secara positif, seakan-akan berbelok arah gara-gara mungkin narasi kita yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, disinilah tujuan saya bereaksi, tidak ada maksud menyinggung Pak Guru Gembul ya, apalagi menggurui, tidak ada. Karena memang untuk saat ini yang viral ya, untuk seorang penghafal Al-Quran, memang Pak Ustadz Adi Hidayat. Sehingga wajar ketika beliau dijadikan thumbnail oleh sebagian kalangan ya, biasanya memang narasinya orang akan penasaran tuh, ya, apa yang akan dibahas, apa salahnya Ustadz Adi. Biasanya seperti itu teman-teman tuh. Dan alhamdulillah Pak Guru Gembul tidak menyalahkan Pak Ustadz Adi Hidayat, walaupun beliau mengangkat secara sedikit. Namun secara keseluruhan bukan tema itu yang diangkat oleh beliau Pak Guru Gembul ya. Jadi di sini saya berkeyakinan bahwa apabila Pak Guru Gembul ya yakin temannya mungkin yang memiliki hafal Al-Quran 30 juz tiba-tiba murtad ya karena pengekangan ya, mungkin menurut beliau, harapan saya andai kata Pak Guru Gembul bisa menampilkan tokohnya ya, temannya, sahabatnya, kita akan lebih mendalami lagi, menyelami lagi dan melihat kesimpulannya apakah benar ya, karena memang pengekangan pada masa lalu waktu kecil, sehingga ketika pas hafal Al-Quran, bukan hatam ya, beliau menjadi murtad. Mohon izin ya, saya agak ragu dan agak berat nerimanya. Bagaimana seorang yang hafal Al-Quran ya, hingga tahfidz Al-Quran bisa murtad ya, agak irasional menurut saya. Demikian teman-teman ya, sedikit reaksi dari saya. Apabila teman-teman ingin detail lagi bagaimana membaca buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, silakan teman-teman bisa membeli di toko online atau di toko offline ya, untuk menambah wawasan, literasi kita, sehingga apapun konten yang sekarang ya berseliweran di media sosial, minimal kita punya referensi, minimal kita tidak serap seutuhnya, sehingga bisa ada suatu komparasi yang seimbang ya. Untuk siapa? Ya untuk kita, keluarga, generasi umat Islam ke depannya.
Demikian teman-teman ya. Apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.